Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Pak Ustadz akan menjelaskan materi akidah mengutip dari kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, materi tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah suatu perilaku meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatannya, serta bertekad kembali ke jalan yang benar dan tidak akan pernah mengulanginya kembali. Secara bahasa, taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Jadi yang dimaksud kembali ialah kembali ke jalan yang telah Allah tetapkan. Lalu kita akan masuk kepada materi dari kitabnya. Wahai anakku, terpelihara dari dosa dan kesalahan adalah sifat yang hanya dimiliki oleh para nabi alaihi salam. Apabila kamu ditakdirkan melakukan suatu kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan kita melakukan suatu kesalahan atau melakukan dosa, kita harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Sifat terpelihara dari dosa dan kesalahan ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjutkan di kitabnya, wahai anakku, bertaubat dari dosa tidak cukup dengan ucapan yang keluar dari mulutmu. Namun, hakikat taubat adalah pengakuan salahmu di hadapan Tuhan. Mengaku bersalah dan berhak menerima hukuman yang setimpal dengan dosa yang kamu lakukan. Memperlihatkan kesedihan dan penyesalan atas keteledoranmu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali selamanya. Kemudian dengan penuh harap memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa yang telah lalu. Bila Dia berkehendak, niscaya Dia mengampunimu, dan bila Dia berkehendak, maka Dia menghukummu. Jadi termaktub dalam kitab ini dijelaskan secara rinci bahwa bertaubat itu tidak cukup hanya dengan ucapan memohon ampun atau sekedar istighfar, astaghfirullahaladzim, seperti itu. Namun hakikatnya itu ialah pengakuan salah kita, pengakuan salah atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita ambil contoh, si fulan meninggalkan sholat maghrib karena memang si fulan ini suka menunda-nunda waktu sholat. Misalkan waktu sholat maghrib jam 6, tapi si fulan ini menunda-nunda hingga sampailah kepada waktu isya. Nah, jadi sesegera mungkin memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lalu diwajibkan untuk mengqadhanya, jadi diganti sholatnya seperti itu. Jadi misalkan waktunya maghrib kita tidak sholat, sesegera mungkin kita sehabis isya kita sholat, mengqadha sholat. Lalu dilanjutkan, kita misalkan melakukan suatu kesalahan, berhak mengaku kesalahan tersebut. Jadi jujur mengaku kesalahan tersebut dan berhak menerima hukuman yang setimpal dengan dosa yang telah dilakukan. Jadi kita harus menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlihatkan kesedihan atas penyesalan dan keteledoranmu. Jadi dalam bertaubat kita harus benar-benar menyesali perbuatan agar kita merasa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali selamanya. Seperti itu. Kemudian dengan penuh harapan memohon agar Allah mengampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi di samping kita bertaubat, di samping kita mengucapkan istighfar, dan di samping kita meninggalkan serta menyesali perbuatan kita, kita harus dengan penuh harapan, penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita
yang telah kita perbuat yang telah lalu seperti itu. Jadi anak-anakku semua, Rasulullah SAW dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa setiap sholat 5 waktu Rasulullah SAW selalu melakukan taubat, memohon ampun kepada Allah. Padahal seperti diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ialah manusia dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin masuk surga dan dijamin terpelihara dari dosa dan kesalahan. Apakah kita hanya sebagai manusia biasa hanya begitu-begitu saja atau tidak melakukan taubat? Pasti kita tentunya akan merasa malu. Merasa malu pada diri kita bahwa memang kita ini sebagai manusia tidak bisa menghindari suatu kesalahan. Pasti melakukan suatu kesalahan dan sesegera mungkin kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu istiqomah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.